vital untuk keberlangsungan suatu bangsa. Kita telah merasakan dan menikmati suasana negara yang merdeka. Dengan adanya negara yang merdeka ini, pemberangkatan haji, pemberangkatan umroh dalam jumlah jutaan bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Dengan adanya negara yang berdaulat, ratusan ribu guru-guru agama, ratusan ribu PNS, ratusan ribu pegawai negeri bisa melaksanakan tugasnya untuk mendidik rakyatnya, untuk mengurusi pemerintahannya, untuk mengamankan negaranya. Kita tidak bisa membayangkan andai negeri ini tidak merdeka, dijajah orang lain, andai negara ini bubar, andai pemerintahan bubar, lalu bertahun-tahun ratusan ribu guru agama tidak digaji, ratusan ribu guru dosen tidak digaji, kampus bubar, madrasah bubar, sekolah bubar, masjid bubar, terus apa jadinya? Semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan terus membawa kemaslahatan, juga kemanfaatan bagi umat manusia, karena ada negara, karena ada eksistensi suatu daulat, suatu negara. Karenanya menurut Islam, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut NU, mengikhtiarkan berdirinya suatu negara hukumnya wajib. Mengikhtiarkan terpilihnya suatu pemimpin di suatu negara hukumnya wajib. Dan nisruh negara, mengkacau keamanan negara, memusuhi negara yang sah hukumnya haram. Mereka pun dalam Islam disebut buhat. Gak peduli meskipun sama-sama syahadat, gak peduli meskipun sama-sama Islam. Bahkan mungkin mereka hafal ribuan hadis, bahkan mungkin mereka hafal Al-Quran juga. Tapi kalau nyatanya merongrong, melawan, menjatuhkan negara dan pemerintahan yang sah, maka menurut Al-Quran mereka harus diperangi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma. Jika ada yang buat merontak, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati taghi. Perangi kelompok yang buat, perangi kelompok yang membangkang pada negara dan pemerintahan yang sah. Mengapa sampai Al-Quran Islam berfatwa menetapkan hukum mereka meskipun sesama muslim harus diperangi, meskipun mereka mungkin seragam ibadah harus diperangi, kalau nyatanya mereka merongrong negara, kalau nyatanya mereka memusuhi negara, kalau nyatanya mereka membangkang pada negara yang sah? Kenapa harus diperangi juga? Bagi Islam, menyelamatkan negara yang menaungi jutaan umat, sehingga kalau negara aman, jutaan umat juga aman. Bagi Islam itu lebih penting, aham, lebih penting daripada membiarkan 1-2 nyawa yang esok akhirnya ribuan nyawa menjadi korban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Indonesia ada hampir 1 juta masjid. Tentu tidak sedikit negara menganggarkan dana, baik dari APBN atau APBD atau apapun, untuk ikut-ikut membantu pihak takmir yang barangkali kurang mampu membangun dan membiayai operasionalnya masjid. Triliunan negara harus mengeluarkan dana untuk hampir 1 juta masjid. Indonesia ada 150.000 TPQ,
bisa lebih. Dan kita tahu banyak Pemda, meskipun belum banyak, menganggarkan insentif untuk guru-guru TPQ. Ada yang sebulan 100.000, 200.000, tapi kali jutaan orang. Andai negeri ini tidak merdeka, tidak berdaulat, tidak ada NKRI, kami juga tidak tahu apakah TPQ masih berlanjut, apakah madrasah diniyah masih ada. Dan kalau TPQ bubar, MI bubar, diniyah bubar, dalam waktu berpuluh-puluh tahun, generasi di negeri ini selama sekian puluh tahun tanpa ngaji, apa jadinya? Kalau sampai 10 tahun nggak ngaji, lalu mereka dewasa, satu pun nggak ada yang bisa baca Quran, satu pun nggak ada yang bisa sholat, rusak Islam. Negara benar-benar menjadi payung, negara benar-benar menjadi payung, membackup, melindungi agama itu sendiri. Oleh karena itu, santri-santri yang kami cintai, dalam paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah, keberadaan negara sangatlah penting untuk itu semua. Belum lagi, misalnya ada stateless, ada sebagian warga Rohingya berstatus stateless, kehilangan kewarganegaraan. Negara asal mereka tidak mengakui keberadaan mereka lantaran nenek moyangnya sudah 100 tahun lebih, 100 tahun lebih meninggalkan Bangladesh. Sementara Myanmar sendiri tidak mengakui mereka lantaran memang secara etnik dan wajah mereka beda dengan bangsa Myanmar, bangsa Burma. Akhirnya status Rohingya ini sekitar 1 juta muslim terkatung-katung. Tahun-tahun di Aceh belum bisa mendapatkan kewarganegaraan. Myanmar nggak memberi kewarganegaraan, Bangladesh juga tidak. Mau nikah yang sah sulit, karena syaratnya punya KTP, punya kakak, dan mereka nggak punya. Syaratnya punya akta kelahiran, mereka nggak punya. Dan ketika hidup tanpa KTP, tanpa akta kelahiran, tanpa kakak, maka hak-hak sipil yang lain hilang. Hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan nggak bisa. Hak untuk mendapatkan pendidikan gratis nggak bisa. Bahkan sekedar pengen haji, pengen umroh nggak bisa, karena harus ngurus paspor. Paspor nggak bisa dikeluarkan tanpa ada KK dan KTP. Itulah pentingnya kewarganegaraan. Itulah pentingnya status kewarganegaraan. Itulah pentingnya adanya negara yang sah. Oleh karena para santri dilarang ikut-ikutan, apalagi terpapar pikiran-pikiran, gerakan-gerakan, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi yang menghina negara, melecehkan negara, memusuhi negara, menimbulkan kebencian, permusuhan kepada negara. Itu bibit-bibit buhot, itu bibit-bibit Musailamah al-Kadzab, itu bibit-bibit Ibnu Muljam dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia, alhamdulillah, hatta wilayah-wilayah yang mayoritas non-muslim, dengan adanya negara berdaulat NKRI, kepentingan umat dalam hal ini kepentingan Islam bisa terjaga, terlindungi dengan baik. Kita tahu Bali mayoritas Hindu, tapi keberadaan makam wali itu di sana aman-aman saja. Kita tahu Papua mayoritas Kristen, tapi keberadaan beberapa makam ulama di Raja Ampat aman-aman saja.
karena ada NKRI. Makam tabi'in yang tempo hari diresmikan oleh Pak Jokowi di Sumatera Utara sebagai titik nol Islam. Di sana ada makam tahun 40 Hijriah, zaman tabi'in, Islam sudah masuk ke Nusantara di Sumatera, dan ada makamnya, ada petilasannya. Itu di wilayah 90 sekian persen Kristen, dan karena itu ada di NKRI aman-aman saja. Sementara ribuan makam sahabat harus digusur dengan dosa. Ribuan makam ulama, tabi'in, aulia, syuhada harus digusur dengan dosa. Bahkan makam Rasulullah SAW pun akan dibulldozer. Itu kalau negaranya model maaf Wahabi, meskipun mereknya negara Islam. Kalau Wahabi tetap saja merusak Islam. Meskipun mereknya bukan Islam, NKRI, Pancasila, UUD 45, yakinlah asal bersama Wali Songo, asal bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, asal bersama Nahdlatul Ulama dan yang semacamnya akan tetap baik-baik saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara rahmatullah, karena sebegitu pentingnya, vitalnya keberadaan negara, maka Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari dengan para masyayikh yang lain rapat dan mengeluarkan keputusan yang dinamakan resolusi jihad. Yang mana fatwa dalam resolusi jihad itu menfatwakan menjaga, membela negara kesatuan Republik Indonesia, hukumnya wajib dan masuk kategori fisabilillah. Kalaupun ada milisi berjuang, Banser, TNI, mati bela NKRI, itu dalam resolusi jihad dikategorikan mati fisabilillah, mati syahid. Bagaimana nalarnya? Ini bukan negara Islam. Kenapa membela bukan negara Islam kok mati syahid? Sekali lagi, NKRI memang namanya bukan negara Islam, tapi nyatanya Islam dilindungi di NKRI. Makam ulama yang di Timur Tengah digusur, di RI makam ulama dan wali aman. Masjid di Timur Tengah banyak yang dibom, hampir 1 juta masjid di RI aman. Banyak muslim terbunuh karena perang saudara di Timur Tengah. Di Indonesia 240 juta muslim aman-aman. Kalau di Timur Tengah banyak qari dan hafid Quran juga ikut terbunuh. Di RI ini ada 100.000 lebih hafid-hafidh aman-aman saja. Karena negeri ini benar-benar melindungi Islam, melindungi aset Islam, melindungi ulama Islam, melindungi masjid-masjid dan madrasah. Meskipun mereknya bukan negara Islam, maka menurut Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari, negeri yang kayak begini tetap wajib dijaga, tetap wajib dibela. NKRI harga mati, NKRI harga mati, Pancasila, Pancasila jadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua santri harus paham kenapa ada resolusi jihad, kenapa sekelas Mbah Hashim yang hafid Quran, yang hafal puluhan ribu hadis, masih juga berfatwa wajib bela NKRI. Sementara ada beberapa ustaz Wahabi yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang, batuknya kapalan, gak khatam Bukhari Muslim, gak khatam tafsir, gak ngerti usul fikih, gak sampai hafal 1000 hadis, 100 pun tidak. Mereka berani mengkafir-kafirkan Pancasila.
mengkafir-kafirkan presiden. Mereka memusrikan hormat merah putih. Sungguh tolol amat kalau ada santri mahasiswa dalam mensikapi negara NKRI justru ikut ustadz yang bodoh, yang ilmunya jauh di bawah Mbah Hasyim Asy'ari, lalu Anda ikut-ikutan menentang mengkafirkan NKRI, sementara sekelas Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hasyim yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada si ustadz itu, komitmennya jelas, NKRI harga mati, bela negara wajib, kalaupun mati syahid, karena status bela negara perang fi sabilillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang notabene pengikut para masyayikh, muridnya para masyayikh, penerus para masyayikh, harus melanjutkan semangat ini. Semangat beragama jelas setiap hari ngaji. Semangat Islam jelas setiap hari berjamaah. Semangat Islam sunnah jelas, qobliyah ba'diyah wirid kita lakukan. Tapi bagi Mbah Hasyim Asy'ari gak cukup semangat beragama, harus juga dilengkapi dengan semangat nasionalisme, hubbul watan. Selanjutnya para santri belajarlah dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing. Yang IPA SMA jangan puas dengan nilai 8. Adik-adik harus mengejar minimal nilainya 9. Yang IPS jangan puas dengan nilai 9. Upayakan nilainya 9. Kepala SMA, SMP jangan puas. Alumni SMA Sabilur Rasyad 80% masuk perguruan tinggi negeri, jangan puas. Tingkatkan kembali. Alumni SMA Sabros 90% lebih harus masuk PTN. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mas-mas, bapak mahasiswa, mahasiswi, upayakan yang eksak, IP-nya harus 35 ke atas. Yang sosial, upayakan IP-nya 37 ke atas, sehingga bisa lanjut LPDP S2 dalam dan luar negeri. Kalau adik-adik bisa top belajarnya, top prestasi akademiknya, maka 10 tahun dari sekarang akan ada sekian puluh doktor di berbagai bidang yang mereka siap berkarya, siap berjuang, siap mengisi kemerdekaan di berbagai pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua berkepentingan untuk memastikan yang direkrut jadi dosen adalah mereka yang berdedikasi tinggi, punya hikmah, niat pengorbanan yang tinggi dan tulus untuk NKRI. Kita kepingin yang jadi dokter, lalu ada di rumah sakit, kita ingin memastikan mereka full NKRI harga mati. Kita nggak bisa bayangkan kalau sampai ada dokter anti NKRI, lalu ada tokoh NU Lirboyo Kloso dirawat di rumah sakit yang kebetulan dokternya anti Pancasila dan dia tahu kiainya membela Pancasila. Ya apa kalau disuntik racun? Pastikan di rumah sakit pemerintah nggak ada dokter yang terpapar anti NKRI. Kampus-kampus nggak ada dosen yang terpapar anti NKRI. Kalau ada begitu-begitu, mereka pinter tapi merusak, mereka pinter tapi memecah belah, mereka pinter tapi ingin bikin keonaran di NKRI. Karenanya bentuk konkret melanjutkan perjuangan dan misi resolusi jihad tidak harus adik-adik memikul senjata,
belajar sungguh-sungguh, sholat ibadah wirid sungguh-sungguh, moralitas mental harus baik, sehingga dengan prestasi akademik yang baik dan moralitas yang baik, adab akhlak yang baik, Anda layak dan memang layak untuk diterima jadi dosen di pos-pos penting dalam kehidupannya. Kalau itu terjadi, maka negeri ini tetap dikelola, tetap dipimpin, tetap diurus oleh mereka yang pintar dan tetap NKRI harga mati. Tentu kepintarannya dia dedikasikan, dia khidmatkan untuk negeri yang dia cintai. Yang kepingin terus jadi ulama, ngaji sing tenang. Dan sampean zaman yang alumni pondok sini, pondok Gading, pondok Pergoso, pondok Salaf yang lain, NU, Ahlus Sunnah Jamaah, NKRI, jangan kalah menguasai usul fikih dibanding mereka yang alumni Timur Tengah, tapi bermasalah dalam nasionalisme. Kalau Anda tahfidz, kualitas adab dan etonnya, tahsinnya nggak boleh kalah dengan yang alumni Timur Tengah. Sehingga Anda yang jurusan keulamaan, pada akhirnya Anda yang lebih layak duduk di MUI, Anda yang lebih layak duduk di MU, Anda yang lebih layak duduk jadi ketua Muhammadiyah sekalipun. Karena Anda memang nyata-nyata lebih ahli. Saya khawatir kalau yang pro NKRI begini ngaji nikah pernah, moco kitab rapat iso, sorok rapat iso, alfiah rapat, maknun gak ngerti belas, usul fikih gak ngerti pojokan. Sementara yang alumni Timur Tengah rodok-rodok anti NKRI, rodok-rodok membenci pada negara dan pemerintah. Nyatanya mereka lebih ahli. Dan akhirnya dalam seleksi calon ketua MUI, calon kemenang pusat, calon Suriah NU, mereka lebih layak duduk di sini. Apa jadinya kalau sampai NU punya Rais Suriah terpapar radikalis? Apa artinya kalau sampai Muhammadiyah ketua majelis tajiknya terpapar radikalis? Untuk memastikan hal itu tetap dikendalikan, dipimpin ulama-ulama yang pro NKRI, maka santri-santri yang nawa itu jurusannya kepada ulama, ayo ngaji sing tenanan, ayo wiritan sing tenanan, akhlak adabe apik tenan, sehingga kalaupun ada seleksi, Anda yang lebih layak duduk di sana. Dengan begitu, sisi keagamaan aman, sisi pemerintah aman, dan kapanpun Indonesia tetap baldatun thayyibatun wa rabbul. Ini yang perlu kami sampaikan. Semoga semua santri memahami dan gak gampang terpapar dengan postingan-postingan yang ada di medsos, yang itu belum tentu bertanggung jawab, belum tentu benar. Yang menulis, yang memposting siapa, kita juga nggak tahu. Sekali lagi, merdeka, 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 merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.